Benarkah harga telur di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia? Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan saya Arini Cecep. Saya hari ini pulang kerja, lepas itu beli telur dekat sini guys. Dekat sini beli telur saya tak main-main guys. Terus satu kak, kalau itu satu papan ya. Kalau di Indonesia saya tak mampu kalau beli hari-hari macam itu guys. Tapi kalau di sini kita nak makan telur itu tiap hari pun boleh guys. Pasal telur sini lebih murah daripada Indonesia guys. Dulu di kamu pernah beli telur tak mas? Beli telur itu paling biji, kalau tak biji kilo, 1 kilo gitu. Tak pernah beli satu krak itu, tak pernah. Kalau gitu. Kenapa tak pernah? Pasalnya kalau dekat Endon kita nak belanja beli telur, beli ini kan jadi banyak. Kalau sini telur pasal murah. Jadi itu pun kalau di sini ini tak main kilo guys, mainnya main krat. Papan. Nah, main papan itu, satu papan gitu guys. Jadi meskipun emas itu di Malaysia sini di kamu belum pernah beli barang sembako ya? Tak pernah lagi. Baru kali inilah, kalau karena di Malaysia inilah kita belanja sendiri, beli barang-barang sendiri. Kalau di kampung orang rumah yang beli kan. Kalau di sini tak pernah. Kalau di kampung tak pernah. Kalau di sini emang kita tahu harga-harga di sini. Tapi di sini harga makanan emang terjangkau guys. Kita boleh sesuaikan dengan kerja dia guys. Berarti berkah Malaysia itu mas merasa lebih mandiri gitu ya? Lebih mandiri dan lebih, kalau diikutkan kan lebih jimat lah kalau dipikirkan. Kalau di sini ibaratkan kita kerja 1 hari boleh makan 4 hari 5 hari. Kalau di Indonesia kalau kerja macam kita kuli, saya rasa makan habis kerja ini habis ini hari juga guys. Itulah. Ini guys telur dia guys. Kita beli terus satu papan ini guys. Tadi itu harganya berapa bro? Ini harganya rasa 13-an ringgit gitulah. Pasal kita bukan tak itu kan, tak tanya harga dia. Berarti Rp37.000 sekitaran ya. Kurang lebih macam itu guys. Tapi merasa gimana? Keberatan tak? Oh sangat tak. Pasal di sini sesuai lah sama kita, sama kerja kita. Oh, sama kerja, kemasukan ya. Sama kemasukan. Tapi kalau di kampung, kalau macam kita nak beli satu papan macam ini emang terasa guys. Tengok guys. Ini bukan size yang besar ya guys ya, size yang kecil. Kalau size yang besar mahal sedikit. Bila saya ini. Nah, tengok guys. Ada berapa biji itu mas coba kira? Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30-an guys, kurang lebih. Memang 30-an, 30. Oh ya. Kalau 30 itu saya rasa kalau dekat kampung saya rasa 1 kilo lebih, dekat 2 kilo. 2 kilo harga telur tak tahu lah kalau dekat kampung sekarang kan. Tapi kalau dulu emang harga telur boleh tahan mahal juga ya. Dulu di kampung pernah tak makan telur yang pecah-pecah? Wih, itu bukannya tak pernah lagi, sering guys. Malah nggak pernah beli yang macam ini? Beli yang baru macam ini agak susah sedikit. Kalau dekat kampung itu biasanya kan ada yang kuningnya itu sudah buat kue gitu kan. Kita beli putihnya saja guys. Pasal nak sangat makan telur itu, beli putihnya kan agak murah. Tapi kalau di sini ibaratnya telur ini boleh buat sepak bola guys. Pasal sangat murah, tapi janganlah kita ini barang makanan kan. Diibaratkan, dihargai lah ya. Hargai dia gitu. Itu biasa mas itu makan ini berapa hari habis mas? Kalau biasanya saya rebus. Kalau malam gitu kan, nah itu kalau rebus itu sekali rebus saya 10 guys. 10 itu boleh habis saya. Kalau emang dari dulu saya paling suka telur. Tapi kalau dekat kampung kita pun harus jimat-jimat juga. Kalau dekat sini emang dari dulu kalau beli satu papan macam ini paling kuat 3 hari. Macam ini nanti kalau mas pulang kampung mesti rindu lah. Nah itulah yang kita masalahkan. Kalau nanti dekat kampung itu macam mana nak makan telur itu pasal mahal. Saya rasa bela ayam sendiri baru boleh. Berarti mumpung mas di Malaysia itu makan yang seenak-enaknya setiap hari gak apa-apa ya. Ya kita ibaratkan gitulah guys. Pasal dulu kita pun bukannya orang tak mampu juga kan. Jadi kita baru
berpikir lah macam mana kita nak sesuaikan dekat kampung, nanti makanan dekat kampung harus gitu juga. Kalau disamakan sama sini saya rasa kita tak mampu guys. Pasal kalau dekat kampung nanti seandainya kita kerja dekat kampung, kalau makan semewah macam di sini, nak beli ikan, nak beli ayam, macam tuh hari-hari saya rasa kita tak mampu juga. Tapi kalau sekali-sekali boleh lah. Kecuali kalau orang menengah ke atas ya. Ya betul itu. Kalau kita sebagai kuli ya Nah, kalau sebagai kuli saya rasa kalau nak makan macam di sini saya rasa tak boleh guys. cukup makan aja syukur Nah, ya. cukup makan saja dan cukup ada garam, itu rasa asin pun dah cukup dah itu. Karena orang yang mau merantau ke Malaysia sini nggak ada cita orang yang kaya ya. Nggak ada. Rata-rata mesti orang kurang mampu atau enggak pelarian. Nah, memang begitu. Kalau orang kaya buat apa merantau di sini kan? Kita di kampung pun sudah kira boleh dah kalau orang kaya. Kalau pasal kita merantau di sini inilah kita orang tak mampu itu guys. Kita ibaratkan kita memang susah ke kampung. Bukannya susah nak beli apa, tapi susah nak cari lebih itu guys. Kalau cakap buat makan hari-hari saya rasa boleh, tapi habis macam itu saja guys. Itu pun tak boleh macam di Malaysia sini ya. Nah, makannya pun tak boleh macam ini. Kalau seandainya kita sudah ada keluarga, ada anak macam saya kan. Kalau macam di sini saya rasa hutang sana hutang sini guys. Bukannya itu. Betul itu saya cakap ini. Karena sebagai kepala rumah tangga itu harus memikirkan anak dan istri Ya ya. betul itu. Kita mikirkan masa depan anak kita, jangan sampai macam kita. Itulah saya itu merantau di Malaysia ini biar boleh anak kita itu tak macam kita gitu guys. Mas seberapa sayang mas sama anak? Wah itu saya rasa kalau sayang itu tak terbatas lah. Kalau ada pilihan antara pilih anak dan istri sama mertua ataupun orang tua, mas pilih yang mana? Itu pilihan yang susah, tapi kalau suruh milih pasti milih istri dulu. Apa alasannya mas? Kita kalau ibaratkan kan, kalau nanti anak itu kalau sudah besar, sudah berkeluarga pasti meninggalkan kita. Sementara lah ya. Nah, sementara pasti meninggalkan kita. Tapi kalau istri, walaupun kita susah, senang, sakit, pasti istri yang itu kan, yang ada di samping kita. Ada kesusahan, waktu kita sakit pasti istri duluan yang kita yang itu. Jadi kita, kalau saya lah, menurut saya kalau saya utamakan istri. Tapi kan banyak orang yang bilang kalau istri ada mantan, kalau anak nggak ada. Itu ada mantan, tapi ibaratkan kita jangan sampai macam itu. Kalau sampai sehidup semati, itu tak mungkin istri itu nak ninggalkan kita. Janji pilih yang betul-betul. Nah, pilih gitu yang ya. betul-betul. Tapi kalau kita bukannya itu ya, diibaratkan saya saja. Nah, saya sama orang tua kan, kalau sudah berkeluarga macam ini pasti ninggalkan orang tua. Ya kita sering kunjung, tapi kalau nak memberi perhatian sepenuhnya sama orang tua kan tak mungkin. Pasal kita sudah ada keluarga sendiri kan. Fokusnya ke keluarga pribadi ya. Keluarga pribadi. Tapi kalau istri tak mungkin nak ninggalkan kita. Ini tadi ngomongin apa sih mas? Dari telur Nggak sampai tahu, kemana-mana. kamu tanyanya gitu, kita jawab saja. Jadi seperti itu harga-harganya. Nah, harga sini macam itu guys. Ya kita kalau di Indonesia kemungkinan saya pasal kurang paham juga harga-harga dia kan. Tapi yang jelas di sini lebih Murah dan kita lebih sesuai lah. Bukan murah, lebih sesuai sama kemasukan kita, sama kerja kita gitu. Kalau murahnya kita nggak tahu pasal kita tak pernah belanja kan. Tapi kalau lebih sesuai itu lebih sesuai kak sini lah, ibaratnya gitu guys. Ya itulah guys, kita beli telur ini bukan kita nak terus apa hari-hari makan telur apa tak bosan terus sombong gini, tak ada guys. Kita cuma kasih tunjuk saja guys ya. Jangan berpikiran yang negatif. memberi informasi. Ya. Memberi informasi saja. Nanti diingat kita, oh kak sana macam itu bunda sombong. Nah, kita tak ada guys. Kita cuma memberi informasi saja. Ya cukup sekian ya guys ya. Video dari saya Arini Cecep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.